Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu semangat, dan tentunya sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Miss berharap Anandaku semua sudah berpakaian rapi sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah kita. Miss juga berharap Anandaku semua sudah sarapan sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Dan bagi yang beragama muslim, semoga sudah menunaikan sholat sunnah 2 rakaat dan murojaah hafalan surah-surah pendeknya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Adapun materi yang akan Miss jelaskan pada subtema 4, bermain di tempat wisata, yaitu muatan pelajaran PPKN Kompetensi Dasar 32, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan Ananda capai pada pembelajaran ini yaitu yang pertama, menjelaskan aturan di tempat wisata dan rumah. Yang kedua, menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di tempat wisata dan rumah. Dan yang ketiga, menyebutkan manfaat mematuhi aturan dan akibat tidak mematuhi aturan di rumah dan di tempat wisata. Baiklah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan aturan di tempat wisata dan rumah. Tempat wisata merupakan salah satu tempat umum yang biasa Ananda kunjungi pada saat liburan. Di tempat wisata terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung. Di antaranya yang pertama yaitu mengantri saat membeli karcis. Pembelian karcis biasanya dilakukan sebelum kita memasuki area wisata. Nah, pada saat membeli karcis, Ananda diminta untuk mengantri dengan tertib. Kemudian yang kedua yaitu selalu menjaga kebersihan. Pada saat memasuki area tempat wisata, Ananda harus mematuhi aturan yaitu selalu menjaga kebersihan. Salah satu hal yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempat yang telah disiapkan, berarti Ananda telah ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan. Contohnya pada saat berada di pantai, ketika Ananda membuang sampah di tempat sampah, berarti Ananda telah ikut melestarikan atau menyelamatkan kehidupan laut. Kemudian yang kedua yaitu aturan di rumah. Ada beberapa aturan yang dibuat di rumah untuk dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Nah, contohnya yang pertama yaitu menjaga barang dengan baik. Salah satu hal yang dapat Ananda lakukan untuk menjaga barang dengan baik yaitu merapikan mainan setelah bermain. Kemudian Ananda juga bisa merapikan buku atau alat tulisnya setelah selesai belajar. Nah, dengan melakukan hal tersebut, maka barang-barang Ananda itu dapat terjaga, tidak hilang, dan tidak akan mudah rusak. Kemudian aturan yang kedua yaitu menjaga kebersihan rumah. Coba perhatikan gambar yang Miss tampilkan. Ini merupakan salah satu contoh sikap bekerja sama dalam menjaga kebersihan rumah. Ayah bertugas membersihkan jendela, ibu mengepel lantai, kakak membersihkan meja makan, dan adik membersihkan meja belajar. Nah, dengan bekerja sama, pekerjaan akan lebih cepat selesai dan terasa lebih ringan. Nah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua yaitu hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Pada saat berada di tempat wisata, terdapat hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, atau disebut juga dengan aturan. Aturan harus dipatuhi agar semua pengunjung tempat wisata dapat merasa nyaman. Yang pertama yang akan Miss jelaskan yaitu hal-hal yang boleh dilakukan di tempat wisata. Ada banyak hal positif yang bisa dilakukan di tempat wisata. Nah, yang pertama yaitu membuang sampah di tempat sampah. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan di tempat wisata. Selain terdapat hal-hal yang harus dilakukan di tempat wisata, terdapat pula hal-hal yang dilarang atau tidak dibolehkan untuk dilakukan. Yang pertama yaitu menginjak rumput dan memetik tanaman. Kemudian yang kedua, membuang sampah di sembarangan tempat. Kedua hal ini dilarang karena dapat merusak keindahan tempat wisata, sehingga semua pengunjung diharapkan untuk mematuhi aturan tersebut. Selain di tempat wisata, di rumah juga terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan kamar, yaitu dengan merapikan tempat tidur dan menyapu sampah yang ada di dalam kamar.
Dengan menjaga kebersihan kamar, maka kamar kita akan terasa lebih nyaman dan terlihat lebih rapi. Kemudian yang kedua, membantu ibu menyiapkan makan malam. Kita dapat membantu ibu menyiapkan makan malam, contohnya menyiapkan piring, mengambil gelas, atau membawa piring kotor ke tempat cucian piring. Nah, di rumah juga terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Contohnya yaitu yang pertama, meletakkan sepatu bukan pada rak sepatu. Hal ini dilarang karena rumah akan terlihat berantakan dan tidak rapi jika Ananda meletakkan barang bukan pada tempatnya. Kemudian yang kedua, meninggalkan mainan setelah digunakan. Nah, coba amati gambar yang Miss tampilkan. Apakah rumah ini terlihat indah atau tidak? Tentu tidak terlihat indah karena mainan dan alat tulisnya berserakan di mana-mana. Itulah kenapa pada saat kita selesai belajar atau selesai bermain, semuanya harus dikembalikan pada tempatnya semula. Selanjutnya, yang terakhir yaitu menyebutkan manfaat mematuhi aturan dan akibat tidak mematuhi aturan di tempat wisata dan rumah. Ada banyak manfaat ketika kita mematuhi aturan di tempat wisata ataupun di rumah. 3 diantaranya, yang pertama yaitu menjaga keselamatan, yang kedua suasana rumah menjadi nyaman, dan yang ketiga pengunjung merasa nyaman. Adapun akibat tidak mematuhi aturan di tempat wisata dan di rumah yaitu yang pertama dapat mengganggu kenyamanan pengunjung, yang kedua tempat wisata menjadi kotor, dan yang ketiga rumah menjadi tidak teratur. Demikianlah penjelasan Miss mengenai materi aturan dan tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang Miss jelaskan pada pagi hari ini dapat Ananda pahami dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah Ananda masing-masing. Setelah Ananda menyimak video ini, silahkan Ananda selesaikan tugas yang Miss berikan pada hari ini. Tugasnya dapat Ananda lihat pada akhir video ini. Miss akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.